warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan. Di sini kami akan melakukan tugas kami demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi. Bersama saya Siska Pramita Tarika sebagai observer dan rekan saya Eva Erliana sebagai coach. Dan saya Gracia Tampunan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Eva. Waalaikumsalam Bu Siska. Oke, nah dengar-dengar hari ini mau melakukan coaching ya Bu ya? Iya benar Bu, hari ini saya akan melakukan coaching bersama rekan saya Bu Grace. Nah, coaching itu adalah rubrik penilaiannya ya Bu Eva. Coba saya jelaskan sedikit ya Bu Eva ya. Nah, rubrik penilaian dalam observer. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreativitas, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti coaching Bu, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga itu proses kecakapan, harus sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, kompetensi mana yang akan dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Bu ya. Baik. Nah, di antara dua ini, yang mana yang ingin spesifik Ibu kembangkan Bu? Oke, yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif Bu. Oke, jadi mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian indikator ketercapaian yang ingin dituju apa itu Bu? Indikator ketercapaian yang ingin dituju yaitu dia percakapan coachingnya sesuai dengan alur cerita, kemudian menggali potensi-potensi yang ada pada coaching nanti Bu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Ya, Bu Siska. Oke. Boleh dilakukan nanti coachingnya ya Bu ya. Ya, Bu. Sekian dari saya dulu ya Bu ya. Ya, Akhiri ya Bu. Ya. Selamat siang Bu Grace. Siang Ibu Eva. Mana kabarnya siang ini? Baik Bu. Tadi kita udah telepon-teleponan. Pengen ngobrol apa ini Bu Grace? Boleh nggak saya waktu Ibu saya bertemu? Iya, boleh. Iya, jadi dari sekian waktu kita, 20 menit kita bersama, kira-kira apa yang ingin didapatkan dari obrolan kita Bu Grace? Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu Eva. Saya punya murid yang kendala itu terganggu dalam pembelajaran matematika. Dalam konsentrasi atau kurang semangat dalam belajar matematika. Bagaimana Bu tanggapannya? Kira-kira Bu Grace, dari angka 1 sampai 10, di level mana ini Bu Grace mengajar matematikanya? Ya, kalau dari level 1 sampai 10, saya rasa masih level 6. Level 6 ya Bu Grace ya, dan tentunya itu mau ditingkatkan ya Bu Grace. Mau ditingkatkan lagi, kira-kira Bu Grace ini mau ditingkatkan hingga level yang keberapa ini kalau angka 1 sampai 10? Saya mau meningkatkan ke level 8,5. Oh, Bu Grace mau meningkatkan level belajar matematika anak sampai di level 8,5 ya. Kira-kira Bu Grace upaya-upaya atau langkah-langkah apa ini yang akan Bu Grace buat? Langkah-langkah nanti ke depannya, saya coba dulu untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat ya. Bagaimana pandangan mereka untuk cara mengajar di kelas. Terus saya juga akan membuat permainan-permainan yang menarik untuk berdiferensiasi supaya bagaimana cara mereka bisa tertarik dengan matematika. Jadi begitu langkahnya Bu Grace ya, akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, udah gitu akan membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan di kelas ya. Nah Bu Grace, kira-kira aksi itu kapan akan rencananya akan dimulai? Saya akan mencobanya Bu dalam bulan ini lagi saya coba dengan cara langkah pertama komunikasi dengan sejauh dulu, siapa tahu mereka mempunyai ide lebih baru lagi daripada saya. Dan ini juga ya, kira-kira Ibu ingin berkolaborasi dengan guru apa ini? Guru siapa ini Bu? Saya akan berkolaborasi dengan guru tingkat atas ya Bu. Maka saya mengajar di kelas 5. Kelas yang di dekat sama saya itu kelas 6. Oh, jadi guru yang ingin Ibu ajak kolaborasi itu guru yang terdekat berarti ya Bu? Karena Ibu kelas 5, berarti itu berkolaborasi dengan guru kelas 6-nya ya Bu? Ada lagi Bu yang lain yang Ibu ingin berkolaborasi kira-kira? Ya, saya coba dulu berkolaborasi dengan
yang sekolah lain dekat dengan saya, tapi yang saya cari itu guru kelas 5 juga. Oh, yang sesama guru kelas 5 ya. Oh ya, selain dengan guru yang paling dekat, berarti Bu Grace ingin berkolaborasi dengan guru kelas sesama guru kelas 5 ya. Ya, nah setelah ini komitmen Ibu ke depannya ini apa ini Bu? Untuk anak Ibu ini tadi. Komitmennya nanti ke depannya saya lebih memperhatikan dia, bagaimana menggali dia supaya lebih semangat lagi dalam belajarnya. Nah, itu komitmennya ya Bu ya, menggali semangat dia, potensi dia ya. Ya, nah ini Bu Grace sudah mendapatkan ini ya, beberapa yang ingin dilakukan di kelas 5. Nah, nanti seminggu atau 2 minggu kemudian Bu Grace, bisalah kita cerita lagi ya, Bu Grace berbagi cerita, berbagi pengalaman sampai belum ini kemarin tujuannya ya. Nah, mungkin itu aja Bu Grace yang mau dipertanyakan. Bu Grace kira-kira ada tanya lagi nggak? Ya, dari sampai kali ini saya sudah mendapatkan solusi atau pandangan ke depannya, sudah merasa sedikit lega. Terima kasih ya Bu, sudah membantu saya menemukan atau kembali potensi saya. Iya, sama-sama Bu Grace. Nanti kalau ada apa-apa, Bu Grace bisa berbagi cerita sama saya ya. Oke, baiklah Bu Grace, karena waktu juga sudah mepet, kita akhirilah percakapan kita di sini ya. Siang Bu Grace, ya, sama. Nah, baik, gimana nih Bu Eva? Tadi udah melakukan coaching dengan Ibu Grace ya Bu Eva ya? Iya, setelah saya melakukan coaching, saya dapat menggali potensi yang ada pada diri saya, juga tadi coach bersama Bu Grace. Oke, happy nih nggak Bu? Happy Bu, ya sudah plong gitu rasanya. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, apa yang sudah atau yang akan dilakukan yang menjadi indikator ketercapaian tadi Bu? Indikator tercapainya coaching tadi Bu, yang pertama tentunya saya sudah mengikuti dari prinsip coaching yang terdiri dari 3: kemitraan, proses kreativitas, dan maksimalkan potensi. Kemudian juga indikator itu kompetensi coachingnya juga sudah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan semua itu sudah mengikuti dengan alur tirta Bu. Oke, baik-baik, sudah bagus tadi ya Bu ya. Ya Bu. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin digali nih? Kompetensi berikutnya yang saya gali adalah mendengarkan aktif Bu. Iya. Kenapa nih Bu mendengarkan aktif Bu? Karena mendengarkan aktif juga salah satu yang penting agar nantinya proses belajar dan mengajar itu dapat terlaksana dengan nyaman. Oke, baik-baik ya Bu ya. Semoga nanti ke depannya dapat menerapkan metode coaching, kemudian tidak hanya menerapkan tapi berbagi ilmu kepada rekan-rekan sejawat yang lain ya Bu ya. Iya Bu Siska. Oke, kita akhiri dulu ya Bu ya. Bu Siska. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Siska. Selamat siang, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2-3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya sebagai observer dan rekan saya Siska Pramita sebagai coach. Saya Eva Erliana sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Siska. Siang Bu Grace. Hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu, rencananya hari ini saya melaksanakan. Sebelum melaksanakan coaching itu Bu, kita apel dulu ya rubrik penilaiannya Bu ya. Nah, atribut penilaian dalam untuk observer ini yang pertama ada prinsip coaching, terus yang kedua ada kompetensi coaching, yang ketiga ada proses pencakapan alur-tirta. Di mana prinsip coaching ini adalah yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Dan kompetensi itu dalam coaching itu ada 3 juga, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga ini proses pencatatan alur-tirta, ada bagian-bagiannya itu tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan terakhir bertanggung jawab ya. Nah di sini Bu, saya mau bertanya ke Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Rencananya saya akan kembangkan ya kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Ada penuh dan mendengarkan ya. Terus yang kedua Bu, kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang Ibu akan dikembangkan nanti?
hadiran penuh Bu. Iya. Yang ketiga Bu, indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju nantinya apa Bu kira-kira? Indikatornya saya akan menerapkan alur tirta saat ospek. Kita tadi yang tujuan, indikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Ya. Oke, cepat bagus Bu. Terima kasih Bu. Ini waktunya. Assalamualaikum Bu Eva, gimana nih kabarnya Bu Eva? Waalaikumsalam, Siska. Kabarnya agak galau nih Bu Siska. Galau kenapa Bu Eva? Kenapa nih bisa galau Bu Eva? Jadi Siska, mata tahun ajaran baru ini dapat pula kelas 1. Sementara saya nggak pernah di kelas 1, selama ini kelas tinggi. Ya seperti itu ya Bu Eva. Kira-kira apa ini kendalanya yang dihadapi Bu Eva? Kendalanya ini Bu Siska, saya nggak tahu pula metode pembelajaran apa yang mau dipakai di kelas 1 ini. Kalau dulu kelas tinggi kan hanya menerangkan, kasih penjelasan, kasih nilai, mengerjakan tugas juga. Kalau di kelas 1 ini kan dia nggak bisa sama dengan kelas tinggi. Seperti itu ya Bu Eva ya. Kira-kira apa yang upaya yang sudah Bu Eva buat gitu untuk tercapainya metode-metode itu? Metodenya belum dapat, tapi upaya-upaya saya kira-kira di awal pertemuan, kira-kira 2 minggu mengajar ini masih seperti biasa Bu Siska, nyanyi-nyanyi, membaca doa, abjad lah Bu Siska, A sampai ABC sama angka, itu aja Bu Siska. Iya Bu ya. Kemudian apa nih yang diharapkan ketika kita mengobrol ini Bu? Ya diharapkan mungkin dengan ngobrol kita ini bisa membuka cakrawala saya, bisa membuka ide saya gimana cara mengajar yang bagus untuk kelas 1. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti harapannya ketika kita ngobrol nih ya Bu ya, adalah secerca apa namanya Bu? Jawaban ya Bu ya atas kegundahan hati itu ya Bu ya. Iya benar Bu Oke. Siska. Ya. Nah kalau boleh saya tahu nih ya Bu ya, Ya. dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira posisi Ibu ini di mana Bu? Kalau posisi saya di level 1 sampai 10 itu kira-kira masih di angka 7 Bu. Oh, sudah baik itu Bu di angka 7 itu ya Bu ya, Iya. karena awal mula sudah di angka 7. Nah kira-kira di angka 7-nya Ibu ini, apa yang mau Ibu tingkatkan? Jadi nomor berapa dia dari 1 sampai 10? Yang mau saya tingkatkan itu kira-kira di angka 8,5 Bu Siska. Oke, Iya. baik Bu. Jadi di angka 8,5 ini seperti apa tuh Bu yang diharapkan Bu? Yang diharapkan itu mengajarnya Bu sudah sesuai dengan metode yang khusus untuk anak kelas 1. Jadi anak kelas 1 itu selain bermainnya itu dapat, pembelajarannya juga dapat. Itu ya Bu Iya, ya. Bu. Kemudian komitmennya gimana nih Bu? Kemungkinannya nanti ke depannya ingin berkolaborasi dulu dengan guru di kelas 1 yang pernah ada, atau guru seperti guru bidang studi yang pernah masuk di kelas 1. Jadi saya ingin bertanya-tanya, ingin curhat, atau bila perlu ketika saya masuk di kelas itu kalian bisa seperti micro teaching, duduk di belakang, mungkin mana kekurangan saya itu bisa ditambahkan dari guru yang micro teaching pada itu. Seperti observasi gitu Iya ya? iya betul, seperti observasi betul. Bagus tuh rencananya Bu. Jadi kapan nih kira-kira mulai diterapkan misalnya seperti itu? Mau mulai menerapkannya mulai 5 hari ke depan Bu, karena ini 5 hari ke belakang ini baru mau kolaborasi dulu dengan guru. Jadi diterapkannya 5 hari ke depannya lagi Bu kita. Rencana itu udah bagus itu Bu. Jadi melibatkan rekan sejawat, Iya. koreksi kita dan kekurangan kita untuk menjadi lebih baik. Itu sudah sangat luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan semua tercapai dengan baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Siska ya. Kira-kira ada yang ingin dibincangkan lagi nih Bu? Udah nggak ada lagi nih Bu, udah studi saya itu udah cerita dengan Bu Siska, udah terasa plong, sudah dapat ide-ide kira-kira media pembelajarannya apa ini kelas 1 ini nanti. Oke Bu, nanti setelah Ibu melakukan itu boleh kita sharing lagi ya Bu ya. Ya Bu, nanti 2 minggu atau 1 minggu kemudian saya bakalan sharing lagi gimana hasilnya setelah melaksanakan itu pembelajaran. Oke Bu, nanti saya tunggu kabar baiknya dari Ibu ya Bu. Ya Bu, sebelumnya
hasil proses secara barusan kita menyelesaikan proses coaching ya Bu? Iya, benar sekali. Ini ada sedikit banyak laporan sebagai saya sebagai OTR. Apa yang sudah yang dilakukan yang menjadi indikator dalam coaching? Yang sudah saya lakukan ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif, melakukan coaching, kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching, kemudian kompetensi inti berupa kehadiran penuh, kemudian juga Yang kedua Bu, kompetensi apa lagi yang dikembangkan mereka ini? yang saya kembangkan yaitu menggunakan aktif karena ketika saya menggunakan aktif saya jadi lebih paham ini masalahnya sampai di mana loh, ini penanganannya harus seperti apa loh, nah seperti itu. Jadi kedepannya saya berharap saya bisa menerapkan mendengar aktif kepada Semoga Bu dengan ini mendengarkan aktif bisa mengembangkan untuk memperbaiki cara kerja yang ada di dalam. Terima kasih Bu waktunya. sama itu Oke, makasih Bu. yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, calon guru penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Medan akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik bersama saya, Eva Erliana, dan rekan saya, Gracia dan Siska Pramita Tarigan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Grace. Selamat siang Ibu Eva. Apa kabarnya ini hari ini? Saya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Saya juga baik juga Bu Grace. Nah, siang ini Bu Grace akan melakukan coaching ya bersama Bu Siska. Ya, sebelum melakukan coaching, saya akan memberitahu terlebih dahulu rubrik penilaian dalam observasi kali ini ya. Yang pertama, Bu Grace harus mengedepankan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, selain itu ada juga yang Bu Grace harus kedepankan dalam coaching kali ini, yaitu kompetensi inti coaching yang terdiri dari 3, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan coaching ini, Bu Grace juga harus menyertainya dalam alur tirta ya Bu Grace, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kira-kira sudah paham ini ya Bu Grace? Iya, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi mana yang ingin Bu Grace kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke, berarti Bu Grace memilih 2 ya. Yang pertama kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Grace, di antara kedua kompetensi inti coaching ini, mana yang spesifik yang ingin Bu Grace kembangkan? Akan saya kembangkan nanti di dalam itu bagian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Oh, Bu Grace memilih yang spesifik itu mendengarkan aktif ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ini Bu Grace, apa indikator ketercapaian yang ingin dituju Bu Grace? Indikator yang akan dituju nanti itu ada 2 Ibu. Yang pertama alur cerita, yang kedua itu menggali ide-ide situasi supaya bisa menemukan masalah-masalah. Iya, oke. Berarti 2 itu ya Bu. Bisa kita mulai ya Bu coachingnya. Ya. Selamat pagi Bu Siska, apa kabar Bu? Pagi Bu Grace, kabar saya baik Bu hari ini. Oh syukur ya Bu ya, saya juga baik. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, ada yang ingin saya bincang-bincangkan sedikit ini Bu. Ibu ada waktu? Apa itu Bu kira-kira Bu? Begini Bu, ada masalah di kelas saya kan Bu. Jadi masalahnya itu ada satu orang siswa yang dia itu sering sekali, bukan sering sih Bu, hampir setiap hari itu dia datangnya telat ke sekolah Bu. Jadi di kelas Ibu ada seorang siswa itu ya bernama Raihan tadi ya, yang sering terlambat masuk ke kelas ya? Iya Bu. Oh baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapat kita bicarakan kali ini Bu?
Saya berharap komunikasi kita hari ini saya menemukan ide gitu Bu, agar si Rehan ini tidak telat lagi datangnya ke sekolah Bu. Seperti itu Bu. Jadi ingin ada solusi untuk Iya, Raihan ya Bu ya? solusi, Bu. Iya, seperti itu. Oh, kira-kira menurut Ibu apa penyebab Raihan sering terlambat Bu ya? Penyebabnya itu ya Bu, kalau saya dengar dari ibunya nih Bu, selentingan, karena dia itu sering menggunakan handphone Bu. Jadi dia itu sering bermain handphone di malam hari Bu. Nah itulah yang menyebabkan si Rehan ini datangnya selalu telat gitu Bu. Nah, bisa jadi tuh Bu. Mungkin karena bangun telat ya, jadi dia lama nyampe ke sekolah ya. Iya. Nah, Seperti itu. kira-kira apa penyebab si Raihan sering bangun telat Bu? Nah itu tadi Bu, dia penggunaan handphonenya itu tidak dibatasi oleh orang tuanya Bu. Jadi dia itu selalu datangnya terlambat ke sekolah. Oh, memang ini saling terhubung ya Bu ya? Iya, Karena saling terhubung. si Raihan itu main HP sampai telat kemarin, hingga akhirnya bangunnya pun lama ya Bu ya? Iya. Akibatnya Raihan datang terlambat ke sekolah. Iya. Ya pas cocok lah itu. Alasannya yang Ibu tafsirkan yang Ibu menurut ya Bu ya? Baik Bu, kalau boleh tahu nih, kira-kira ini apa upaya Ibu supaya si Raihan ini tidak telat lagi? Upaya yang sudah saya lakukan ya Bu, upayanya itu saya sudah mencoba menasehati si Rehan ini. Saya panggil si Rehan, saya nasihati si Rehan, tetapi belum ada perubahan signifikan Bu yang dilakukan si Rehan. Nah ini yang makanya saya butuh komunikasi dengan ibu gitu Bu. Terus gimana lagi hasilnya Bu? Hasilnya tidak memuaskan ya Bu, buktinya sampai sekarang si Rehan ini masih datang terlambat ke sekolah Bu. Ternyata belum ada perubahan ya Bu Belum ya? ada perubahan yang terjadi Bu. Baik juga dengan mengingatkan Raihan Bu, sudah jadi usaha Ibu untuk memperbaiki si Raihan. Terus selain menasihati si Raihan, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu buat nih? Nah ini dia Bu, rencananya saya itu mau memanggil orang tuanya si Rehan ke sekolah gitu Bu, untuk menemukan solusi gimana nih caranya agar Abang Raihan itu tidak terlambat lagi sekolah Bu. Seperti itu Bu. Cocok itu Bu, cocok. Pas juga itu cara-cara Ibu ya. Dengan memanggil orang tuanya, mudah-mudahan akar masalah yang si Raihan ini dapat dicarikan solusi terbaik ya Bu ya. Iya Bu, seperti itu Bu. Oh, nah kira-kira ini apa yang perlu Ibu lakukan ketika memanggil orang tuanya Bu? Nanti ketika saya memanggil orang tuanya, saya berikan edukasi Bu, penggunaan handphone, pembatasan penggunaan handphone itu kapan jamnya boleh digunakan. Jadi sehingga nanti si Abang Raihan itu bisa memanage waktunya. Yang awalnya dia tidurnya jam 12, bisa tidurnya jam lebih awal, jam 9, sehingga dia tidak telat bangunnya ke sekolah Bu. Seperti itu. Mantap itu Bu Siska, udah bagus itu. Ya, yang Ibu tetapkan itu bagus ya. Iya Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi sesuai dengan harapan Ibu dilakukan di lapangan nantinya. Amin, amin ya Bu. Kalau menurut Ibu apa yang menjadi indikator upaya supaya itu berhasil Bu? Yang menjadi indikator saya ya Bu ya, singkat saja yang menjadi indikator saya kan Bu. Awalnya si Rehan itu 1 bulan tuh ya Bu, 1 bulan itu datangnya 10 kali dia telatnya. Nah ini saya maunya setelah ada terapi ini, saya inginnya itu dia menjadi berkurang, menjadi 5 kali, menjadi 2 kali, menjadi 1 kali, sampai tidak ada telat datang ke sekolah. Itu Bu. Bagus Bu, berarti itu ukuran keberhasilan Ibu Iya. tetapkan ya Bu ya. Iya, iya Bu. Mudah-mudahan yang sudah ditetapkan itu berhasil ya Bu ya. Amin, amin Bu, amin Bu. Iya, Bu. Terus Bu ini kira-kira menurut Ibu kapan Ibu memanggil orang tua si Raihan? Rencananya ya Bu ya, rencananya 2 hari ke depan saya akan panggil orang tuanya si Raihan agar kita membicarakan masalah yang dialami Abang Raihan ini. Oh, ya baik itu Bu, mudah-mudahan berjalan ya Bu ya sesuai Amin. dengan yang direncanakan. Iya, iya. Nah, Ibu kan ini saya coba ringkaskan ya Bu ya pembicaraan kita hari ini ya. Siapa tahu ada kesalahan yang saya ringkaskan. Nah, di kelas Ibu kan ada seorang siswa nih bernama si Raihan dan sering datang terlambat. Nah, sudah ada upaya ini menasihatkan si Raihan. Nah, agar supaya dia tidak datang terlambat. Nah, informasi dari orang tuanya bahwasanya si Raihan sering main HP nih Bu ya, sampai larut malam hingga bangunnya pun sering kesiangan nih. Nah, karena si Raihan belum ada perubahan yang signifikan. Nah, sekarang gimana ini perasaan
yang Ibu hadapi hari ini, Bu? Nah, karena saya sudah berbagi cerita nih ya Bu ya ke Ibu, jadi hati saya itu menjadi lebih lega gitu, plong lah gitu. Oh, syukurlah Ibu ya, Iya, sudah iya. ada sedikit jawaban Iya, atau alternatif yang akan Ibu lakukan nantinya Ibu ya. iya Bu. Syukurlah Bu. Nah, saya tunggu ini kabar dari Ibu, hasil dari upaya yang Ibu rancangkan ya Bu ya. Oke Bu, siap. Nanti semoga, ketika ya. saya sudah melakukan proses itu, saya kabari Ibu kembali. Ya, semoga lancar ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil sesuai yang diharapkan. Amin, Bu. amin ya. Amin. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya. Saya pun ada juga janjian Bu. Saya bisa permisi Bu ya. Iya, Gak apa-apa iya. ya Bu. Gak apa-apa Oke. Bu, saya juga Oke. terima kasih Ya, kembali terima ya Bu, kasih, Bu, karena ya. Ibu sudah Iya, meluangkan semoga waktunya. ada jawabannya dari yang Ibu kita komunikasikan hari ini. Oke Bu, Oke, siap. selamat pagi ya Bu ya. Pagi Bu. Oke. Grace, tadi barusan melakukan coaching ya bersama Bu Siska. Ya Bu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih setelah melakukan coaching. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan yang menjadi indikator tercapainya coaching tadi, Bu? Yang sudah saya lakukan tadi itu menerapkan prinsip coaching, terus ke kompetensi inti seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Dan satu lagi itu proses coaching melalui alur kita. Iya, jadi sudah dilakukan tadi ya Bu coachingnya. Nah, pertanyaan keduanya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di kemudian harinya? Yang mau saya kembangkan nantinya itu adalah kompetensi kehadiran penuh. Itu aja Bu yang ingin dikembangkan. Iya, Bu. Supaya saya bisa menggali situasi untuk menemukan masalah-masalah yang dihadapi. Iya, bagus sekali Bu Grace ya. Saya berdoa semoga itu dapat tercapai ya Bu Grace ya. Nah, sampai di sini saja coaching kita ya Bu. Nanti kita lanjutkan lagi beberapa hari lagi. Terima kasih ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama.